Oh iya ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga yang ada di Zoom. Malam hari ini adalah PA kita pertama di tahun 2025, tapi adalah bulan ke-10 ya, Bu Nat ya, untuk PA kita di tahun pelayanan sepanjang tahun kemarin sampai tahun ini. PA kali ini temanya hukum tabur tuai. Kalau dilihat dari kata-katanya kita mengingat seperti masa panen ya. Seperti petani yang menabur kemudian menuai. Secara alkitabiah, di Alkitab juga ada tabur tuai itu ada yang bersifat positif juga ada yang bersifat negatif. Untuk mengingatkan kembali tentang menabur, kita akan mulai PA kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 208. Kita berdiri ya Bapak Ibu ya, supaya nggak kaku dari tadi duduk di bawah. Kalau ada yang mau mengikuti gerakannya juga nggak apa-apa sih. Ambil NKB aja kali ya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya. Kita akan bersuka maju walau sukar, tabur bagi Tuhan. Biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya. Bawa berkasnya. Masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu dan juga akan PA bersama dengan pimpinan dari Bapak Pendeta Stira. Bapak kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami dan apa yang kami dengar, kami bicarakan, boleh kami simpan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dari PKJ 225.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan baik yang ada di ruangan ini. Ya, kita hari ini di ruangan yang berbeda dengan biasanya kita mengadakan PA. Ya, ini situasinya tidak biasa, extraordinary ya, karena lift selama beberapa minggu, mungkin 1 bulan ini akan mati ya lift di sini. Jadi kita berkumpul di sini. Saya bersyukur Bu Okta memilih lagu yang kedua sebelum kita mulai membahas dari Alkitab. Itu rada-rada normal Bapak Ibu. Karena yang pertama kan tadi pakai video klip tuh ya. Pakai tepuk tangan, goyang-goyang, itu dari 4 bintang klipnya itu tuh teman pendeta yang satu udah sangat senior. Aduh, saya pikir memang zaman media ini kadang-kadang nyusahin gitu ya. Mesti siap-siap goyang gitu. Untunglah yang kedua enggak. Saya bukan orang yang suka goyang-goyang gitu soalnya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai ber-PA, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kebersamaan kami yang mungkin tidak banyak, tapi kami yang sungguh datang mau kembali belajar dari firman Tuhan. Kami baik yang hadir di ruang ibadah GKI Gading Indah maupun yang mengikuti lewat ruang virtual. Biar apa yang boleh kami bahas bersama malam hari ini menjadi hal yang membangun kehidupan kami, pribadi, keluarga, tapi juga sebagai gereja, bahkan kami sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Maka biarlah percakapan kami malam ini pada akhirnya menjadi hal yang berharga bagi kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang lewat Roh Kudus kiranya membimbing kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Baik, saya itu diberi tema tentang hukum tabur tuai. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya harus mengaku dengan jujur, saya ini bukan orang yang dari zaman saya mulai cukup remaja bertumbuh, saya tuh bertumbuh di jemaat GKI yang kalau dibilang itu pakai istilahnya apa ya?
GKI banget lah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengenal Ibu Suteja, ya 20 tahun lalu ya, waktu beliau masih segar, dia kan sangat strict dalam banyak hal urusan GKI. Nah, saya itu bertumbuh di gereja dengan pendeta yang mirip seperti itu. Ya, jadi kami remaja, kami nggak kenal tuh nyanyian ibadah selain 2 buku yang dipakai ya. Waktu itu masih 2, Kidung Jemaat dan NKB. Terus pengkhotbah dari luar GKI, nggak ada sama sekali. Ya, jadi very strict sampai akhirnya kemudian waktu saya ditempatkan di sini, ketemu Bu Suteja, ya ini sih kayak gereja saya dulu lah gitu ya. Jadi saya bertumbuh di gereja yang seperti itu dan saya ini bukan orang yang suka kalau istilahnya zaman dulu istilah yang nggak terlalu enak sih sebetulnya, jalan-jalan, jajan gitu ya, ke sana kemari, enggak, saya di gereja aja. Jadi dan itu sampai sekarang, kalau sekarang misalnya kan di medsos itu kan banyak banget ya konten rohani ya, khotbah dari segala macam gereja ada, renungan dari segala macam pendeta ada ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sering nggak nonton atau dapat forward dari grup gitu. Saya nggak pernah lihat semua itu ya. Saya skip semua ya, saya nggak pernah nonton. Jadi saya jujur agak kurang familiar dengan istilah-istilah yang mungkin nggak terlampau sering dipakai di GKI. Ya, misalnya pernah ada orang datang ke saya nanya, Pak Pendeta kalau doa itu yang benar mesti apa misalnya ya, kalau doa Yabes itu boleh nggak Pak? Saya bingung, apa ya doa, Bapak Ibu tahu doa Yabes itu ada, apa ya? Yabes itu ada nama tokoh di Alkitab yang isi doanya itu kalau nggak salah tentang permintaan gitu ya. Waktu itu saya bingung, apa sih doa Yabes itu ya, karena nggak familiar. Atau ada yang pernah nanya ke saya, kalau puasa yang benar itu mesti puasanya Yesus atau puasa, dia nggak pakainya ya, puasa Yesus atau puasa Daniel atau saya juga bingung, apalagi ini ya. Saya buka-buka dulu, oh maksudnya kalau Daniel itu kan dia cuma makan sayur dan air putih. Ya. Kalau Yesus kan nggak makan nggak minum gitu ya, maksudnya gitu rupanya. Kan di kita kan jarang istilah-istilah gitu, ya best. Ntar carilah ya best ya. Jadi ada nama, itu emang nama tokoh yang ada di Alkitab. Jadi saya ini bukan orang yang familiar dengan term-term istilah-istilah yang tidak dipakai atau jarang dipakai di GKI ya. Jadi barangkali Bapak Ibu yang bisa membantu saya. Misalnya ya, kalau menurut pengetahuan Anda, sejauh atau sedekat pengetahuan Anda, apa sih hukum tabur tua itu? Apa aja deh. Bu Natali sudah goyang. Sorry ya, kita harus pakai ini ya, biar teman-teman di dalam. Setahu saya kalau tabur tuai itu apa yang kita lakukan, kita akan menerima buahnya. Yang pernah saya alamin sendiri pengalamannya itu, dulu kan saya kan di bank ya, saya tuh keliling tuh, pernah jadi teller, pernah jadi terakhir tuh di funding. Nah, pas waktu jadi di customer service tuh, dulu kan Bank Bali kan cukup terkenal ya, banyak nasabahnya. Dan itu nasabahnya tuh dari yang bos sampai yang inilah ya. Kadang-kadang mungkin saya suka marah juga gitu sama nasabah kalau mintanya yang aneh-aneh, udah lagi rame mintanya aneh-aneh, ya jutek gitu, jadi saya jutek gitu. Nah terus setelah saya udah gak kerja, saya kan ke bank ya, saya dijutekin sama orang bank. Nah jadi waktu saya dijutekin, wah gue dulu kayaknya jutekin orang nih, kayak gitu Pak. Itu, sorry, awas hati-hati ya. Itu orang suka kenal dengan istilah apa ya hal begitu ya? Karma ya orang suka bilang. Ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Apa sih menurut Anda hukum tabur tuai sejauh atau sedekat yang jauh dekat ya yang Anda tahu? Ada yang mau mungkin sama dengan Bu Natali kira-kira? Oh Bu yang ditabur yang dituai ya.
Iya, terima kasih. Mungkin kalau saya tabur tuainya rada-rada enak gitu ya, enak ya. Ya, puji Tuhan, saya selalu ingin saja menyenangkan hati orang gitu loh Pak Stira. Walaupun dengan saya ya sekemampuan saya lah gitu ya. Saya selalu berusaha untuk menyenangkannya itu mungkin dalam hal yang rada-rada finansial gitu ya. Bahkan waktu itu saya sampai menyekolahkan saudara saya sendiri. Nah, di titik sekarang dia mengingat kebaikan saya waktu itu. Kebaikan saya waktu itu yaitu menyekolahkan dia sampai sekarang itu dia ditempatkan sebagai pengadaan di sebuah universitas. Sekarang dia bilang dia mencari saya untuk join gitu loh. Saya bilang kenapa bisa saya yang kamu pilih? Karena ya saya baik gitu loh. Mengingat kebaikan saya, ya dia mau take and give lah secara itu gitu Pak. Terima kasih. Ya. Ada apa yang kita pernah tabur tadi ya, balas budi istilah lain ya kata ya. Oke, balas si budi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya biar kita maju ya. Apakah Anda pernah di GKI pernah nggak sih hal ini dikotbahkan, direnungkan? Pernah. Oh gitu. Jadi istilahnya dipakai. Ya. Oke. Ya. Jadi pernah lah ya kita mendengar ya, mungkin nggak sering-sering banget gitu. Kalau dari luar GKI sumber lain pernah juga mendengar gereja lain di YouTube. Di YouTube banyak ya. Oh aduh. Ya Pak, ini nggak nyampe Pak. Boleh maju sedikit Pak. Nah, supaya teman-teman Kalau dari YouTube, dari gereja lain, dari gereja seberang itu, lebih ditekankan wajib misalnya gitu. Iya. Iya katanya kalau kasih banyak dapat banyak. Oh, kasih banyak dapat banyak ya. Oke. Nah, kalau Anda sejauh ini sampai sekarang nih ya, kira-kira Anda setuju nggak dengan hukum tabur tuai ini? Nabur kita pasti nuai. Tadi ya kasih banyak, dapat banyak. Setuju? Berapa yang setuju? Bu, pakai ini lagi Bu. Dibilang setuju enggak juga, karena kita di GKI enggak pernah ditekankan kayak gitu sih ya. Jadi kita kayaknya kalau disuruh mikir nanti lo kalau nggak nabur lo kismin terus lo, misalnya gitu kan, enggak. Tapi kita diajarkan berbagi, ya memberikan kasih. Ya itu, tapi tidak enggak menunggu balasannya kan. Jadi tapi dibilang kita nggak dapat berkat ya kita dapat, tapi bukan hasil dari kita memberi hasil taburan yang gimana gitu Pak. Hasil taburan, susah jawabnya ya. Oke, ya, jadi kita lanjut ya. Nih ya. Ya, ini saya terusin. Jadi kalau ini buat teman-teman di Zoom, Pak Ayub bilang kalau dalam kehidupan nyata menabur banyak belum tentu dapat banyak. Rugi banyak bisa nggak Pak? Nggak sampai rugi banyak lah ya, tapi belum tentu dapat banyak seperti itu. Ya. Oke, ini saking nggak taunya nih ya Bapak Ibu ya, saya sampai akhirnya langganan yang sekarang lagi ngetren, yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT itu satu program di internet ya. Dia itu namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana kita bisa bertanya, nanti dia bisa ngasih jawaban. Tapi dia lebih canggih daripada kalau kita kan suka nanya di Google gitu kan ya. Kalau Google itu cuma nyari. Nah, ya kalau ChatGPT itu dia akan berdasarkan pertanyaan kita, dia akan
mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu dia akan bisa menyusun. Ya. Nah, tapi seninya kalau kata teman-teman yang jago, seninya adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Karena dulu ada teman saya waktu ChatGPT ini masih baru, dia pernah iseng nyoba ya, dia cerita di Facebook, buat khotbah Jumat Agung. Keluar benar cerita tentang Yesus, tapi karena Jumat dibuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ChatGPT-nya belum bisa bedain tuh ya, saya buat khotbah Kristen dalam Jumat Agung. Jadi saya mengajukan pertanyaan, apakah hukum tabur tuai dalam agama Kristen? Terus keluar tuh jawabannya, ya. Jadi saya bacain aja. Hukum tabur tuai dalam agama Kristen adalah prinsip spiritual yang diajarkan dalam Alkitab, yang menyatakan bahwa apa yang seorang lakukan atau tanamkan, baik atau buruk, akan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tindakannya tersebut. Prinsip ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tindakan manusia dan akibatnya, baik dalam hal kebaikan maupun kejahatan. Oh sorry, saya lupa. Kenapa saya sampai begini? Karena saya cari dalam Alkitab, istilah hukum tabur tuai itu sendiri nggak ada. Beda dengan ketika bicara tentang hukum kasih. Kan Yesus ditanya, apa hukum yang terutama? Ya. Lalu Yesus mengutip hukum-hukum Taurat, lalu dia press jadi tinggal 2. Nah itu menurut Yesus, itu hukum yang terutama, menurut salah satu kitab Injil. Tapi istilah hukum tabur tuai itu sendiri nggak ada. Nah, jadi saya akhirnya coba tanya ke ini, si ChatGPT 4.0 ya, yang paling baru, dia ngasih jawaban begini. Nanti kita lihat jawabannya, lalu coba kita telusuri, kita bedah sedikit ya. Canggih dia bahkan bisa memberi rujukan ayatnya. Ya ini kekecilan nggak? Oh kelihatan ya? Ya dia kutip 3 ayat. Nah 3 ayat ini yang akan kita lihat. 3 bagian, maaf bukan 3 ayat. Galatia 6 ayat 78. Ya. Jangan sesat. ChatGPT kayaknya masih menggunakan TB1. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ChatGPT ini bukan cuma ngutip ayat, dia ngasih juga menurut dia, menurut sumber-sumber yang dia dapat, yang dia rangkum, maknanya apa. Ya, ayat ini menekankan bahwa tindakan manusia, baik menurut keinginan daging, keinginan duniawi, maupun menurut kehendak roh, akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai. Jadi konsekuensi yang sesuai. Lalu 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini ayat persembahan yang paling favorit dipakai oleh para penatua, ya, sering dipakai. Prinsip ini sering dikaitkan dengan kemurahan hati dan memberi, di mana seorang yang murah hati akan diberkati dengan melimpah. Lalu Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan rotan amarahnya akan habis lenyap. Ya, ini ChatGPT masih menggunakan TB1. Prinsip ini memperingatkan bahwa perbuatan jahat akan membawa kehancuran bagi pelakunya. Canggih ya. Yes, dia ngasih sampai begini loh ChatGPT itu. Makna dan aplikasinya dalam kehidupan rohani, bukan saya loh yang nulis, Bu. Ini komputer yang nulis ya. Dalam kehidupan rohani, hukum tabur tuai mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan harus didasari oleh ketaatan, kasih, dan iman. Jika seorang hidup sesuai dengan firman Tuhan, ia akan menerima berkat rohani dan hidup kekal. 2 dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan antar manusia. Misalnya jika seorang menabur kasih, kebaikan, dan pengampunan, ia cenderung menerima hal serupa dari orang lain. Sebaliknya, jika ia menabur kebencian atau ketidakadilan, akibatnya akan sesuai. Nanti kita bisa percakapkan ini. 3, tanggung jawab pribadi. Hukum ini menegaskan tanggung jawab pribadi terhadap keputusan dan tindakan seseorang. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia tanamkan dalam hidupnya. Kesimpulan, hukum tabur tuai adalah prinsip universal dalam iman Kristen yang menunjukkan bahwa tindakan seseorang memiliki akibat, baik untuk kebaikan atau keburukan. Hal ini bukan hanya soal konsekuensi moral atau spiritual, tetapi juga merupakan dorongan untuk hidup dengan bijak dan benar sesuai kehendak Allah. Ini sebenarnya PA kita udah kelar nih, tinggal nanya sama ChatGPT nih. Nggak usah download Bu, buka aja aplikasinya juga ada kok.
Ya, tapi saya dikirim ke sekolah teologi bukan cuma buat tunduk sama ChatGPT. Ya, jadi kita akan lihat apa yang disimpulkan ya. Sebetulnya bukan dia yang nulis, ChatGPT itu merangkum dan dia menyimpulkan. Jadi tergantung sumber yang dia pakai. Jadi yang pertama, kalau menurut saya namanya tabur tuai itu memang sebetulnya adalah sebuah hukum alam, natural. Banyaklah pepatahnya nih ya. Ini ada satu buku Indonesia judulnya Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai. Bahasa Inggris punya pepatah, punya ungkapan bijak, what goes around comes around. Jadi apa yang kita tabur, kita akan menuainya ya. What you reap what you sow. Kamu akan memetik, memanen apa yang kamu tabur. Ini memang satu sisi adalah sebuah ya hukum alam bahwa tindakan kita punya konsekuensi. Ya. Penting enggak ini? Penting. Ya, supaya kita selalu ketika mau melakukan apa-apa kita mikir. Dan menurut saya zaman sekarang hal ini harus kita agak tekankan ke generasi yang lebih muda. Anak, cucu. Ya. Saya ingat misalnya zaman waktu dulu saya lupa deh, 3 atau 4 SD saya lupa ya. Saya itu pernah dihukum di sekolah karena saya dan 2 atau 3 orang teman kami main apalah di ruangan kelas sampai becek. Terus kepala sekolah saya, kita dipanggil, kita dibawa ke WC laki. Kami disuruh mengosek itu bahasa apa ya? Nyikat WC itu. Jadi bukan cuma nyikat lantai. Bapak Ibu tahu kalau di sekolahan WC laki kalau SD itu kayak gimana bentuknya tahu nggak? Zaman dulu ya. Zaman sekarang udah berbeda. Kalau sekarang kan kayak di SDK, kita berapa sih? SDK 6 ya. Toilet SD laki itu kan udah pakai urinoir ya. Seperti di toilet kita, satu-satu. Cuman dia pendek. Kalau zaman dulu bentuknya nggak kayak gitu kan. Cuman kayak dinding, ya biasa lurus, bisa rada miring. Ada yang kalau yang rada jelek ya dia cuman tegel doang, yang rada bagus itu dari besi gitu ya. Di atasnya ada pipa air yang ngucur terus gitu ke bawah. Ya di bawah itu ada saluran airnya. Jadi kalau kita laki, ini kebanyakan ceweknya nih ya. Kayak laki-laki tahu nih ya. Kita kencing, kita berdiri. Ini mohon maaf ngomongin soal kencing nih ya. Tapi saya harus cerita. Ya, kita kencing, kita berdiri. Ya udah ke dinding itu. Karena dia akan kesiram terus ke bawah gitu. Ya, tempat di SD saya dulu, saya itu SD waktu dihukum itu saya masih ada di SDK 4. Dulu belum disebut penabur, KPS. Di Gang Padang. Gang Padang itu sekarang dikenal dengan nama Bekasi Timur. Ya, sekarang jadi bagian dari, sekarang SDK 4-nya sudah pindah ke Cipinang, ke Kompleks Cipinang Indah namanya. Sekarang gedungnya menjadi bagian dari GKI Bekasi Timur. Ya. Kalau klinik, ruang, ya gitulah, ruang kelas, sekolah minggu dan sebagainya. Itu dulu sekolah saya tuh. Ya. Jadi kami berempat dihukum, ya, suruh nyikat lantai, terus itu nyikatin dinding yang dikencingin itu ya, pakai sikat, terus nyikat toiletnya, siram. Waktu dihukum, kira-kira saya seneng nggak? Enggak lah, benci banget, marah banget. Ya. Tapi belasan tahun kemudian, saya sangat bersyukur pernah dihukum begitu. Karena saya belajar. Kalau saya bikin kotor, ada konsekuensinya. Saya harus bebersih. Dan yang kedua, saya belajar menghargai siapapun yang melakukan pekerjaan yang saya nggak mau lakukan. Jadi kalau sampai sekarang nih, sampai hari ini ya, kalau saya ke mall atau kemana nih, mau ke toilet nih, ada cleaning service lagi ngelap nih.
saya kalau itu masih basah ya, saya akan berusaha untuk nggak lewat. Ya, artinya saya melipir, tahu ya melipir ya. Saya minggir ke dinding, kalau sampai nginjak saya minta maaf ya mas, minta maaf gitu ya. Saya nggak bakal dengan santainya jalan melintasi yang pernah dipel itu sampai hari ini. Karena saya pernah dihukum itu oleh kepala sekolah saya ya. Kalau sekarang hal itu dilakukan di sekolah kita, gurunya bisa disomasi sama orang tua murid ya. Saya ngirim anak saya ke sekolah ini bukan buat belajar bersihin toilet, tapi buat bisa bayar orang bersihin toilet gitu ya. Nah. Iya betul. Zaman dulu Bu, zaman dulu. Iya. Bu. Hukuman zaman sekarang anak-anak tuh kalau dulu nyikatin di WC, kalau sekarang enggak. Suruh ngapusin papan tulis, terus bantuin guru nih. Guru kan bawa buku tuh ke kelas, dia harus bawa. Terus nanti dia kalau kotor ada kertas dia yang makanya dia nggak mau terlambat lagi. Kalau Steven bangun cepat terlambat. Mam, aku udah terlambat, Mam. Aku mesti naik Gojek, gak mau dianterin papi. Kenapa? Ntar aku disuruh piket. Nah itu dia gak mau. Ya. Jadi belajar bahwa tindakan kita itu ada konsekuensinya, itu penting. Nah, ini kadang-kadang sekarang anak-anak sekarang mungkin agak kurang soal itu. Ya. Jadi dari sisi ini, ya menurut saya ini ada benarnya. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang dipakai tadi? Ya, pertama kita lihat dulu. Amsal 22 ayat 8 sampai 9. Ini saya kutip lebih lengkap sampai ayat 9 sudah dengan menggunakan format dari atau versi dari TB2. Agak beda dengan yang dipakai oleh si ChatGPT tadi. Amsal 22 ayat 8 sampai 9. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan sirna. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Bagaimana kita memahami ayat ini? Jadi kalau Amsal itu, Bapak Ibu, kitab Amsal itu sebetulnya bagian besarnya adalah kumpulan ungkapan-ungkapan bijak. Apa ya kalau kita ngomongnya ya, ungkapan bijak itu apa ya? Kata-kata mutiara, ya, kata-kata bijak, ya, orang suka quotes. Suka dapat sih nggak sih kalau di grup-grup WA tuh pagi-pagi ya quotes dari si Anu gitu ya, siapa yang bangun pagi akan bla 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 segala macam lah. Amsal itu seperti itu bagian besarnya. Jadi Amsal itu bisa kita ambil, kita plug gitu ya, ambil 1 ayat, 2 ayat, lalu kita pakai dengan cukup enteng tanpa terlalu memikirkan konteks keseluruhan dari bagian atau pasal atau kitab itu. Karena dia itu kumpulan kata-kata bijak. Ya sama seperti ini ya. Amsal 22 ayat 8 dan menurut saya mestinya dikutip bersama dengan pasangannya ayat 9. Jadi kelihatannya Amsal ini yang kalau menurut kitab Amsal pasal berapa pengantarnya itu di pasal 13 atau 14 saya lupa. Amsal Salomo memang kelihatannya mau mengajak pendengar atau pembaca, ya tergantung kita sekarang baca tapi dulu orang mungkin mendengar karena enggak semua orang pegang kitab suci untuk hidup jujur dan baik hati. Sederhana sekali, simple, very simple. Amsal ini nggak rumit-rumit lah, ya. Jangan menabur curang, jangan menabur kecurangan, nanti kamu akan menuai bencana. Ya. Nah, jadilah orang yang baik hati, membagi rezekinya untuk orang miskin. Kira-kira begitu. Sangat sederhana, ya. Dan sangat praktikal, praktis sekali. Nah, 2 bagian yang lain menarik. Kita lihat dari Galatia 6 ayat 7. Ups, kok saya enggak. Oke, saya bacain dulu ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Saya tidak memasukkannya dalam teks. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Kalau Bapak Ibu punya, entah pakai Alkitab, pakai handphone, enggak masalah. Beda-beda versi sedikit, tidak masalah. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca 2 ayatnya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi mesti dikutip dua-duanya, ayat 7 dan ayat 8. Nah, apa konteksnya? Jadi surat Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat Kristen di Galatia, di daerah Galatia, bukan kota, di daerah Galatia. Karena ada satu masalah. Masalahnya apa? Nampaknya ada sejumlah guru-guru atau pekabar Injil, whatever istilahnya, pekabar orang yang mengabarkan firman Tuhan ya, atau yang mereka pahami sebagai firman Tuhan. Tapi yang menurut Rasul Paulus, apa yang mereka kabarkan itu keliru. Yaitu mereka mengabarkan ke gereja nih ya, ke orang-orang Kristen ya, bahwa orang-orang Kristen itu kalau mereka mau atau mereka ingin menjadi anak-anak Allah, maka mereka harus menaati hukum Taurat. Ingat, ini hukum Taurat yang dimaksud di sini bukan cuman apa yang tertulis di Keluaran 20 misalnya, 10 perintah Allah, tapi istilah hukum Taurat pada masa itu mencakup keseluruhan pengajaran agama Yahudi, tradisinya orang Yahudi. Karena memang pada masa itu sempat ada perdebatan keras, karena agama Kristen itu kan mulai dari salah satu kelompok dalam agama Yahudi ya. Dari murid-murid Tuhan Yesus, lalu terjadi peristiwa Pentakosta, lalu mereka bertambah banyak dan seterusnya. Sempat terjadi perdebatan besar, apakah orang bukan Yahudi, misalnya ada orang Yunani atau orang Arab, dia mau jadi Kristen, dia itu harus jadi Yahudi dulu. Jadi Yahudi itu artinya dia mesti ngikutin semua aturan agama Yahudi, kalau yang laki-laki dia harus disunat, baru dia jadi Kristen. Ya, kalau orang Yahudi kan rata-rata udah seperti itu. Nah, pertama itu yang dipahami. Kalau orang bukan Yahudi, dia harus jadi Yahudi dulu, baru jadi Kristen. Tapi setelah peristiwa Petrus membaptis seorang perwira Romawi yang namanya, masih ingat? Yang sebelumnya Petrus dia mendapat penglihatan di atap rumah, ada kain turun. Oh, Petrus lagi kelaparan, terus ada kain turun, ada gambar binatang yang haram, dikatakan makanlah gitu. Siapa namanya? Masih ingat? Kisah Rasul Kornelius. Nah, setelah peristiwa Kornelius, ada rapat sidang para rasul di Yerusalem dan mereka putuskan mulai sekarang orang bukan Yahudi, Kornelius itu kan orang Romawi, kalau dia mau jadi Kristen, dia tidak perlu lagi menjadi orang Yahudi lebih dulu. Nah, tapi sampai bertahun-tahun, berpuluh tahun kemudian, rupanya masih ada orang yang mengajarkan orang yang bukan Yahudi harus mengikuti tradisi Yahudi dulu. Guru-guru yang seperti itu yang datang ke Galatia. Dan Paulus mau mengajarkan, meyakinkan jemaat Galatia kalau mereka tuh gak perlu lakukan itu. Ya, karena itu Paulus sangat menekankan iman kepada Yesus sebagai yang utama. Di Galatia 5 ayat 16-26, Paulus katakan kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka tidak lagi hidup menurut daging. Ya, ini istilah yang dipakai Paulus. Tapi hidup menurut roh. Jadi konteksnya seperti itu. Paulus tuh sengaja membuat pertentangan. Yang percaya pada Yesus, maka dia tidak lagi hidup menurut daging, tapi dia hidup menurut roh. Orang yang hidup menurut daging, dia akan menaati keinginan daging. Nanti Anda bisa lihat di Galatia 5 ayat 16-26. Yang hidup menurut roh, dia akan hidup dan menghasilkan yang disebut dengan nama. Masih ingat Galatia 5, 22, 23? Ada 8. Buah roh. Enggak pakai buah roh, singular. Satu ya, yang kita sering bahas kalau pekan doa. Nah, dalam konteks inilah istilah menabur menuai bisa kita baca. Ayat yang mengatakan Galatia 6 ayat 8 ya, sebab siapa yang menabur dalam roh itu artinya mereka yang hidupnya menghasilkan hidup yang ada dalam pimpinan roh dan menghasilkan buah roh itu. Itu menabur dalam roh.
ayat ini konteks kecilnya seperti itu, sempitnya. Maka dia akan menuai hidup kekal. Apa hidup kekal? Hidup kekal itu artinya dia merasakan dan ada dalam persekutuan bersama dan dalam Roh Kudus itu. Ini enggak selalu, jadi dalam Alkitab itu istilah hidup kekal itu enggak selalu ngomong tentang sesuatu yang terjadi nanti, tapi saat ini, ya, sekarang. Artinya dia ada dalam persekutuan bersama dan dalam Roh Kudus itu, ya, Roh Kristus itu. Dan itu dia menabur, menghasilkan hidupnya, menghasilkan buah roh. Lawannya, sebagai lawannya, siapa yang menabur dalam daging, artinya yang hidupnya menghasilkan hal-hal yang bertentangan dengan buah roh itu, ya kalau kita baca di Galatia 5 ayat berapa tuh? Ayat 19 sampai ayat 21, ya banyak tuh ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan seterusnya. Maka dia akan menuai kebinasaan. Artinya dia hidup di luar relasi atau persekutuan dengan Roh Tuhan itu sendiri. Jadi sebetulnya ayat ini mau mengajak jemaat yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, maka hidupmu taburlah buah roh tadi. Apa buah roh? Kita masih ingat enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka kamu akan menuai hidup kekal. Jadi artinya sebetulnya Galatia 6 ayat 7 sampai 8 itu seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang tadi ayat persembahan favorit itu. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Nah, ini saya ingat nih, saya masukin nih. Tadi kelupaan. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tadi siapa tadi yang ngomong tuh? Oh, Pak Ayub ya. Tabur banyak, tuainya sedikit. Tabur banyak, tuainya sedikit. Salah. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, nuai banyak. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa konteks dari ayat ini? Jadi Rasul Paulus saat itu sedang berusaha mengumpulkan uang untuk mendukung jemaat Kristen di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem itu jemaat Kristen pertama. Ya, setelah peristiwa Pentakosta, 3.000 orang, kalau menurut Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Lalu terbentuklah jemaat yang pertama, lalu karena 3.000 orang itu kan dari mana-mana sebetulnya. Orang Yahudi semua, karena mereka lagi mudik itu dalam rangka hari Pentakosta Yahudi. Mereka datang ke Yerusalem dari berbagai belahan dunia waktu itu, di mana ada orang Yahudi diaspora. Mereka setelah itu yang berasal dari luar daerah Yerusalem kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, yang di Yerusalem itu yang jadi jemaat Yerusalem. Tapi jemaat Yerusalem itu miskin, gak punya duit. Karena itu Paulus berusaha mengumpulkan dana. Dan untuk itu dia berusaha mengetuk hati jemaat Korintus. Korintus ini satu jemaat, satu gereja. Kalau saya ngomong jemaat ini gereja ya, bukan perorangan. Satu gereja yang sangat kaya dalam berbagai hal. Kalau kita baca 1 Korintus, mereka itu kaya secara materi, kaya dalam karunia-karunia roh. Ya, ini jemaat yang luar biasa. Pokoknya ini kalau kita ngomong nih gereja ideal lah kelihatannya. Tapi kalau kita baca dalam 1 Korintus, mereka justru kekurangan yang paling penting, kasih. Karena itu mereka saling bertengkar ya. Antara orang Yahudi dengan bukan Yahudi, orang yang punya karunia bahasa lidah dengan yang punya karunia penglihatan. Yang satu merasa yang lebih hebat dari yang lain, ya. Terus waktu perjamuan, dulu masih perjamuan kasih, masih perjamuan agape, yang kaya datang dulu, mereka makan minum sampai kenyang, ketika para budak datang, makanan minuman sudah habis, mereka kelaparan. Dan kalau kita baca 1 Korintus, Rasul Paulus sebetulnya sering sekali memarahi jemaat Korintus ini. Ya. Tapi di 2 Korintus ini Paulus sedang berusaha mengetuk hati mereka. Dia membandingkan jemaat Korintus ini dengan satu jemaat Kristen lain
di Makedonia. Yang miskin namun dengan penuh sukacita memberi dalam segala keterbatasan mereka. Itu ada di Roma 15 ayat 26. Sebelah ada 2 jemaat, Makedonia dan Akhaya. 2 jemaat yang kecil, tidak kaya, tapi mereka dengan penuh semangat memberi apa yang mereka bisa beri untuk jemaat di Yerusalem. Nah, yang menarik, kata-kata siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Ini merupakan ungkapan yang lazim dipakai baik oleh orang Yunani maupun orang Ibrani pada zaman itu. Jadi barangkali buat mereka ini seperti sebuah logika aja. Kayak tadi ya, hukum yang alam gitu ya. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, ya dia akan menuai banyak. Ini logika umum, kita sebutnya gitu. Kalau sekarang, zaman sekarang logika umum apa ya? Misalnya nabung banyak dapat bunga banyak. Ya. Ya pokoknya gitulah ya. Ini ungkapan yang sangat umum. Nah, ungkapan inilah yang kemudian dipakai oleh Paulus untuk meyakinkan jemaat Korintus supaya mereka belajar jadi jemaat yang murah hati. Tidak hanya peduli pada kepentingan dan diri sendiri. Jadi jemaat Korintus itu jeleknya adalah yaitu kaya, hebat, banyak karunianya, tapi egois. Yang penting kelompok gue, yang penting diriku, yang penting gue kenyang, yang penting kelompok saya, karunia saya yang paling besar. Nah, Paulus ini lagi mau mencoba ngajarin jemaat ini nih ya, makanya dia pakai ungkapan itu. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Ya, dia memakai ungkapan atau prinsip-prinsip praktis yang berlaku pada masa itu. Bahwa siapa yang murah hati akan beroleh upah atau reward. Nah, dan ini sebetulnya bukan cuma Paulus, Tuhan Yesus juga sering kok memakai ungkapan-ungkapan yang lazim dipakai oleh orang-orang pada masanya. Ya, misalnya Yesus pakai istilah-istilah apa? Barang siapa menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau kita kan sekarang nggak ngerti ya, apa artinya ya? Plak, ini satu lagi belum gitu ya. Padahal orang Yahudi itu punya itu satu ungkapan yang orang sono ngerti gitu ya. Sama kalau kayak kita ngomong kepala batu gitu bisa kita ngerti ya. Atau saya pernah kan ada ya ungkapan-ungkapan yang orang daerah tertentu yang tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Saya pernah punya mentor orang Cirebon ya. Satu hari saya tinggal di rumahnya mentor nih, pendeta. Saya tinggal di lantai 2 di kamar tamu, dia di bawah. Satu hari dari kamar saya dengar suara tukang ketoprak. Tok, ketoprak. Terus mentor saya teriak dari bawah. Emang dia suaranya kenceng. Beli. Nah, mati udah seneng dong kan ya. Asik nih, gue mau ditraktir nih pasti nih ya sama bapak mentor nih ya. Saya tunggu 10, 20 menit, 30 kok gak dipanggil-panggil, gak ditawarin. Ya udahlah dia gak tahu lah kali saya di atas ya. Berapa hari kemudian, kejadian lagi tuh, saya lagi di kamar. Nah, itu sekitar 15 menit sebelumnya kami ngobrol di bawah, di meja makan. Habis itu saya naik, terus dengar lagi tuh, teng, ketoprak. Dia teriak lagi, beli gitu. Wah, sekarang mestinya dipanggil dong. Kan dia tahu gue ada di atas gitu kan. Tak tungguin 20, 30, nggak dipanggil juga. Gimana sih? Pelit amat nih. Dia makan sendiri nggak inget ada anak mentor di atas gitu kan ya. Zaman dulu kan kita demen ya kalau ditraktir sama senior gitu kan ya. Uang saku cuman berapa gitu. Nggak dipanggil. Saya pikir emang rada pelit nih si pendeta satu nih gitu ya. Sampai beberapa tahun kemudian saya ketemu sama istri saya. Istri saya kan keluarganya dari Jatibarang. Jatibarang, Cirebon, Indramayu itu kan bahasanya sama. Cirebonan tuh campuran bahasa Jawa, Sunda agak beda-beda dikit lah gitu. Terus saya cerita. Dia bilang, oh dosa lo. Lo tahu gak sih beli itu artinya apa? Enggak. Beli itu artinya enggak. Jadi waktu tukang hitungnya ketoprak. Dia bilang enggak gitu. Artinya enggak beli gitu. Dia enggak mau.
Saya kira dia beli, gue nggak ditawarin gitu kan ya. Oh, iya benar gue dosa, udah bertahun-tahun itu mentor saya anggap orang pelit ternyata. Ternyata saya nggak paham gitu. Nah, dalam Alkitab tuh banyak hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Ya, kayak hal yang kita nggak paham sekarang. Nah, tapi dipakai itu hal yang umum dan dipakai oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus. Termasuk soal ini. Ungkapan siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, siapa menabur banyak akan menuai banyak. Tapi reward atau upah yang didapat itu, ini saya mengutip seorang penafsir ya, ini bukunya banyak banget BPK Gunung Mulia terjemahannya, namanya William Barclay. Dia bilang gini, upah yang dimaksud di sini bukanlah upah yang sifatnya material, ya. Yang dijanjikan bukanlah kekayaan bendawi, wealth of things, melainkan kekayaan hati dan spiritual, wealth of the heart and of atau of the spirit, yaitu kayanya apa? Kaya dalam kasih, ya. Orang yang memberi berarti dia kaya dalam kasih, kaya dalam pertemanan. Jadi kalau menurut Bapak William Barclay ini ya, orang yang banyak memberi maka dia akan punya banyak teman, kaya dalam pertolongan, ya artinya ya ketika dia punya masalah akan ada banyak orang yang menolong dia, dan yang terakhir kaya di hadapan Tuhan. Baik ya yang dikatakan ya, tapi nanti kita periksa dulu apa memang seperti itu. Nah ya, jadi artinya yang disampaikan oleh Pak Barclay ini memang baik, tapi nanti kita akan lihat. Nah kita maju ya. Jadi kesimpulan ya, secara umum tabur tuai ya tadi ya hukum alam, prinsip yang umum. Sebetulnya ini tabur tuai itu prinsip umum, berlaku di mana-mana. Yang mau mengatakan bahwa segala tindakan mengandung konsekuensi. Nah, dalam penelusuran terhadap teks-teks yang dipakai, yang biasanya dipakai dalam pemahaman mengenai hukum tabur tuai itu, maka kita menemukan bahwa pertama, teks-teks Alkitab itu memang mengajak umat, mengajak jemaat, mengajak kita pembacanya untuk menjadi pribadi yang murah hati, generous, dan mau menolong sesama yang mengalami kesukaran. Tadi kan yang di Korintus, ya, itu jemaat Yerusalem, ya, yang di mana tadi, Amsal, ya, dan sebagainya. Yang kedua, mengajak umat untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang dinyatakan lewat buah roh. Apa yang ditabur? Tadi di Galatia. Apa yang ditabur? Yaitu buah roh itu yang ditabur. Maka kita akan menuai, kata Rasul Paulus, kita akan menuai hidup yang kekal. Hidup yang kekalnya tadi ya pemahamannya ya, bukan hanya nanti, tapi sekarang kita akan menuai, kita akan hidup dalam dan dengan persekutuan dalam Roh Kudus. Nah, ajakan untuk menabur yang baik tersebut juga disertai harapan untuk menuai yang baik. Dan ini wajar. Ya. Kita kalau melakukan yang baik kan juga ingin kita juga menuai yang baik ya. Tadi Bu Natali siapa yang ngomongnya, saya lupa. Mungkin bukan dari tempat atau orang yang kita tabur. Ya, tadi ya, kita nolong seseorang, kita tentu nggak selalu berharap ya dia bisa membalasnya. Ya. Tapi harapan kita kan, ya saya mungkin dapatlah yang baik dari yang lain mungkin misalnya. Itu harapan yang, menurut saya itu harapan yang manusiawi juga ya sebetulnya ya. Wajar kan? Ada nggak sih orang yang saya nabur yang baik, sekarang saya menunggu hal yang jelek terjadi kepada saya gitu ya. Saya nolongin orang di jalan, kapan nih ya gue ditabrak mobil. Enggak kan ya. Enggak ada orang yang mengharapkan hal yang tidak baik terjadi pada dirinya. Menurut saya itu orang sakit jiwa ya. Kita semua mengharapkan yang baik terjadi pada diri kita. Nah, namun demikian, kita juga harus selalu ingat bahwa apa yang disaksikan oleh firman Tuhan tersebut tidak bertambah-tambah menjanjikan bahwa yang baik itu akan terjadi kepada kita sebagai hasil yang utama. Kenapa? Karena Alkitab juga pernah bersaksi tentang hal yang sebaliknya. Ini satu kitab lain yang kita bisa bahas lain kali.
Misalnya kitab Ayub. Bapak Ibu udah baca kitab Ayub? Kitab, ini ada orangnya. Kitab yang namanya seperti Pak Ayub. Kitab tentang cerita orang yang namanya mirip dengan Pak Ayub. Ada yang sudah baca? Udah baca semua? Semua bacanya? Yakin? Semuanya? Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 42 ya kalau nggak salah ya. Ya, nah, Ayub itu semua ada, sebentar, saya juga nggak ingat persisnya berapa. Ayub itu sebelumnya Esther, betul. 42 ya, ya. Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 42 ayat, terakhirnya berapa tuh? Kok Nehemia sih? Oh, sorry. Sampai Ayub 42 ayat 6. Oh iya, iya. Sebelum Mazmur ya. Sampai 42 ayat, enggak Pak, sampai ayat 17. Ayub 1 ayat 1 sampai 42 ayat 17. Saya yakin mayoritas anggota jemaat, ya pendeta juga ada kali lah ya, mayoritas kita itu tidak pernah membaca semua kitab Ayub. Yang dibaca cuman Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 1 ayat 1 sampai Ayub 2 ayat 13, lalu lompat ke Ayub 42 ayat 7 sampai ayat 17. Bahwa Ayub itu orang yang kaya, taat pada Tuhan, tapi karena ceritanya saya lupa istilahnya dipakai iblis atau siapalah, kayaknya kok ya ini orang nih kalau dikasih yang jelek pasti dia akan menyangkal engkau. Kalau dikasih sama Tuhan dikasih, ya udahlah lu terserah lu apain ya. Anaknya 10 mati, hartanya hilang, terakhir badannya sakit. Lalu istrinya bilang, udahlah sangkalilah Tuhan dan matilah. Tapi dikatakan dalam segalanya Ayub tidak pernah menyangkali Tuhan dan tidak pernah berbuat dosa. Itu Ayub 2 ayat berapa tadi? 13 apa 12 tuh ya. Nah habis itu kita langsung lompat ke Ayub 42 ayat 7 sampai ayat 17. Ayub dipulihkan, semuanya dia dapat lagi. Jadi ceritanya sangat bagus, sangat indah. Tapi kita lupa bagian terbesar kitab Ayub, yaitu sisanya. Ayub 2 ayat berapa? 13 atau 14 sampai Ayub 42 ayat 6. Itu isinya Ayub ribut dengan teman-temannya. Ada 3, saya lupa namanya, Bilfas, lupa lah, pokoknya ada 4 temannya Ayub. 3 orang itu menyalahkan Ayub, kamu ini, padahal di bagian awal dibilang 3 orang ini menghibur Ayub ya, teman-temannya ini. Tapi di bagian dalamnya itu mereka semua mengatakan kamu ini pasti punya salah, kamu ini pasti punya dosa, maka hal-hal yang jelek ini terjadi padamu. Ayub mengatakan aku gak punya salah, aku tidak punya dosa. Lalu Ayub komplain kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi di akhir kita baca, Tuhan gak menjawab, Tuhan cuma menunjukkan kebesaran alam semesta ini. Ya, lalu bertanya, di mana engkau ketika aku menciptakan ini dan itu dan sebagainya. Lalu Ayub mengatakan, aku menarik semua tuduhanmu. Jadi Ayub sadar dalam bagian terbesar itu ya, bahwa di depan Allah, di hadapan Allah itu dia cuma kecil sebetulnya. Jadi kitab Ayub ini sebetulnya ditulis untuk melawan satu pandangan teologi yang populer pada masa itu, tapi mungkin sampai hari ini masih ada. Kalau orang baik, orang rajin beribadah, orang taat kepada firman Tuhan, orang rajin berbuat baik, maka dia akan selalu mendapat yang baik. Sebaliknya orang yang jahat, orang yang tidak taat beribadah, orang yang dan seterusnya akan mendapat hal yang tidak baik. Itu pandangan teologi yang populer pada masa itu. Masih ada enggak sampai sekarang? Masih. Ya, kalau kita orang, tadi siang saya ngobrol sama Bu Natali itu ya, tadi tentang ayat yang disebut Pak Ayub tadi ya, Ayub 16 ayat 2, itu ayat favorit saya.
Sampai akhirnya LAI menerbitkan TB2 dan mengganti ayat itu ya. Ketika Ayub memaki teman-temannya itu penghibur sialan kamu semua. Ayub 16 ayat 2. Sekarang diganti di TB2 ini. Kata penghibur sialan itu sudah tidak ada. Diganti dengan penghibur tidak berguna. Secara dari kata bahasa aslinya itu benar. Karena bahasa Ibraninya memang penghibur tidak berguna. Kalau bahasa Inggrisnya itu useless comforter kalau nggak salah. Tapi menurut saya orang yang menerjemahkan TB1 tahun 74 itu lebih bisa menangkap emosinya. Ya, coba bayangin ya, ibu bapak lagi sakit, terbaring, terus ada orang datang, bukannya kita dihibur, yang kuat ya, yang semangat, Tuhan mengasihimu, dia bilang kamu ini pasti punya dosa. Ingat pernah bikin salah apa sama bapakmu? Kalau enggak sama emakmu, kalau enggak sama nenekmu, kalau enggak sama siapa, semualah. Pasti ini semua karena dosa. Menurut saya terjemahan TB1 itu jauh lebih tepat, penghibur sialan kamu. Iya kan? Daripada penghibur tidak berguna kamu. Nah, enak banget gitu ya. Ada kata-kata yang menurut saya kalau kita ganti itu jadi berkuranglah maknanya gitu ya. Menurut saya itu jeniusan penerjemah TB1 sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Kitab Ayub itu sebenarnya mau mengatakan begini Bapak Ibu. Bahwa yang namanya penderitaan itu bisa dialami siapapun. Orang baik, orang jahat, orang taat beribadah, orang tidak taat beribadah. Semua orang bisa menderita. Kalau seorang pendeta senior di GKI dulu udah meninggal sekarang. Saya juga menganggapnya salah satu mentor. Dia bilang begini, kenapa sih kita mengalami penderitaan ya? Kan ada penderitaan yang bisa kita jelaskan, ada yang enggak. Misalnya lagi hujan kemarin ya, Pak Ayub nih pulang nanti malam nih habis PA, hujan. Saya mau pulang jalan kaki ke rumah ya. Terus hujan lebat, masuk kamar nyalain AC 16 ya, biar kering hujannya. Besoknya masuk rumah sakit. Terus dia bilang memang berat penderitaan seorang murid Yesus. Gara-gara mau PA saya sakit. Terus saya kalau ngelawat saya akan bilang itu bukan penderitaan murid Yesus, itu kesalahan Bapak sendiri. Kenapa menantang hujan, tidak pakai payung tidak nebeng siapa gitu ya, tidak neduh dulu. Atau paling nggak sampai rumah buru-buru mengeringkan badan mandi malah nyalain AC 16. Itu penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Ada penderitaan karena kesalahan orang lain. Ya. Apa misalnya? Kita nyupir udah baik-baik ya. Pakai seat belt, awas lihat kiri kanan. Sebelah kita ada trailer. Atau di belakang ya, remnya belum. Ya udah. Apa kita bisa apa? Ya. Tapi ada penderitaan yang nggak bisa dijelaskan, salah siapa? Ya, dari neta itu saya belajar kalau kesalahan kita ya bertobat, kalau kesalahan orang lain ya diampuni, kita belajar mengampuni. Kalau hal yang kita nggak bisa jelaskan, ya udah, terima jalani. Dia bilang penderitaan itu terjadi karena kita ataupun bumi ini atau ciptaan yang lain, ya, sekalipun adalah ciptaan yang baik, Kejadian 1 kan bilang gitu kan, Tuhan mengatakan semua ciptanya itu baik kan, tapi tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna kan satu hari bisa rusak, bisa aus, bisa apa. Jadi bisa dialami siapa saja. Ya. Jadi saya lalu menyimpulkan hukum tabur tuai harus kita pahami juga dalam keterbatasan ini. Dan tidak kita mutlakan. Artinya apa? Bisa aja kita sudah berusaha menabur yang baik gitu ya. Tapi mungkin nggak yang nggak baik terjadi? Sangat mungkin. Ya sudah. Ya. Kalau kita pinjam siapa tadi? Saya mundur dikit ya. Nah ini ya. Pak William Berkeley ini, uncle ya, udah meninggal dia ini tahun 90. Mungkin lebih lama lagi dia 60-an, 70-an. Dia bilang orang yang
murah hati, yang banyak menabur yang baik akan kaya dalam pertemanan. Benar nggak? Benar. Kaya dalam pertolongan, artinya kalau kenapa-napa pasti ada yang nolong dia. Benar? Yakin? Benar? Ada yang iya, tapi bisa juga enggak. Ya, ini buat teman-teman saya kalau mau ngomong ke yang di Zoom gimana nih? Oh ya sini, saya selalu lupa kalau ngomong ke Zoom selalu lihat ke layar, padahal harusnya lihat ke situ. Ya, jadi teman-teman yang di Zoom, waktu saya tanya, benarkah kalau kita menabur yang baik, maka kita akan seperti menurut Pak William Berkeley ini, kita akan kaya dalam pertemanan dan pertolongan. Ada yang mengatakan benar, ada juga yang mengatakan enggak. Ya, kalau teman-teman di Zoom mau punya pendapat yang lain boleh, coba saya, ini ada chat, ini mesti dilihat nih, apa ini isinya. Oh Ibu Diah panjang. Oh, jadi Ibu Diah, tidak semua umat yang sudah menabur kebaikan menuai kebaikan. Berarti tadi kan ya, benar ya? Ya, contohnya Bapak gereja yang mati martir, orang yang saleh menabur dalam laut tapi mati dalam kejahatan. Jadi hukum tabur belum tentu sama dengan tuai. Kalau dalam iman Kristen benarkah? Tapi kok ini jalan-jalan sendiri sih, serem banget nih. Nah udah, ya kursornya jalan sendiri. Ya, jadi yang Ibu Dia tanyakan, ya kadang-kadang yang kita tabur nggak kita tuai. Artinya kita belum tentu. Waktu kesulitan ada teman yang menolong. Bisa jadi. Mungkin orang lain punya pengalaman berbeda. Ini hasil ngobrol-ngobrol kita dengan saya dengan Bu Natali, dengan Bu Tanti. Kita mesti belajar misalnya bahwa tiap orang bisa punya pengalaman yang berbeda-beda. Artinya ada orang yang punya pengalaman, saya selalu punya teman yang sedia menolong. It's good, itu baik. Tapi kalau ada orang lain yang mengatakan, saya punya pengalaman, saya sudah berusaha menabur yang baik, tapi saya malah ditinggalkan. Itu juga pengalaman yang sah, ya, bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau simpulan saya, kita nggak bisa memutlakkan bahwa kalau kita menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Secara umum mungkin begitu. Tapi dalam kasus seperti yang Ibu Diah katakan ya, Bapak gereja udah menabur yang baik, tapi mati. Tapi bisa dipikir juga sih, mungkin bukan dia yang menuai ya. Oh, nggak apa-apa Bu, berdiri aja dulu Bu. Si Ibu kakinya kram. Ya. Bisa jadi yang menuai bukan dia. Generasi yang berikut. Ya, kalau nggak ada para bapak gereja yang mati martir itu, nggak ada gereja sekarang. Kan katanya darah para martir itu yang menyuburkan gereja. Nah, jadi kita harus pahami juga ada keterbatasannya. Kalau buat saya, hukum tabur tua itu harus kita pahami lebih sebagai sebuah ajakan untuk terus menabur apa yang baik. Entah siapa yang akan menuai, ya. Mungkin bukan kita yang menuai. Karena memang itu bukan hal yang utama. Karena yang pertama-tama kita sudah menerima yang terbaik dari Allah. Itu kan prinsip iman kita. Kita udah dapat dari Allah. Karena itu kita sekarang menabur yang baik. Kalau dari Galatia tadi, kita sudah mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup menurut roh dan menghasilkan, menaburkan buah roh. Apakah nanti kita jadi menuai yang baik atau enggak, itu hal yang sekunder. Ya, biarpun secara manusiawi tentu pasti kita semua ingin menuai yang baik. Ya. Nggak ada orang yang ingin menuai yang tidak baik gitu. Nggak mungkin. Oke, dari saya itu dulu. Apakah dari yang ada di ruangan dulu ada yang mau bertanya, menyampaikan sesuatu? Ntar dulu. Bu Mat, tolong
Yang di Galatia itu yang ayat 9 itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya kan? Ada ayatnya tuh janganlah entah mungkin masih ada sambungannya dengan yang di atas ya. Tapi saya punya kesaksian walaupun benar sih orang nggak selalu orang yang berbuat baik akan menerima kebaikan lagi. Tapi pada prinsipnya kita yang itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Saya kesaksian dari cici saya. Cici saya itu kan selalu baik, ya boleh dibilang baik lah, selalu memberi. Ya walaupun di dalam kekurangan, dia tuh seorang janda kan. Tapi dia senang banget gitu nolongin orang. Misalnya dia kan tinggalnya di Roxy tuh, di Gang Subur. Gang Subur itu rumah kecil-kecil gitu kan. Nah cici saya tinggal di situ, dia sering berbagi lah gitu sama orang-orang di sekitar itu. Nah satu hari cici saya tuh karena suaminya udah meninggal, dia harus ya sering-sering ke rumah adik saya. Rumah adik saya tuh di Kalideres. Dia sering naik bus ke rumah adik saya yang kecil gitu ke sana. Satu hari nggak tahu tuh busnya mogok apa gimana, dia harus keluar dari bus itu. Dari bus itu terus akhirnya aduh dia bingung juga nih naik apa, mesti nungguin bus lagi. Tapi busnya nunggunya di mana dia juga bingung ya. Jadi intinya dia tuh pada saat kebingungan tiba-tiba ada orang yang negor dia. Ci Lulu, karena anaknya namanya Lulu. Enggak dia manggil mami Lulu gitu kan. Dia bingung siapa yang manggil gue gini. Kalau mami Lulu berarti orang-orang rumahnya dia gitu kan. Pas ditengok oh iya tukang gojek ternyata. Orang yang tinggal di rumahnya dulu itu sekarang tuh gojeknya di daerah situ. Oh dia kenal gitu Om. Nah orang ini dulu sering menerima kebaikan dari cici saya itu. Sering nggak tahu lah pokoknya cici saya ceritanya kayak gitu. Terus akhirnya ya katanya saya tuh totonya ditolongin dia. Jadi diboncengin motor ke rumah adik saya gitu. Di dalam kebingungan. Nah itu adalah ya maksudnya kita juga pasti juga mengalami ya hal-hal yang seperti itu. Itu salah satu cerita yang memang bisa juga kita pegang bahwa kita juga akan menerima kebaikan yang mungkin tapi nggak tahu kapan gitu. Itu Pak. Bisa nggak tahu kapan, bisa lewat orang yang sama sekali kita nggak kenal. Ya. Saya waktu kerusuhan 98, pas pecahnya itu tanggal berapa ya? Penembakan Trisakti itu kan 12 Mei ya. Nah saya itu ingat saya pulang dari STT dengan pendeta Nathanael Setiadi itu. Saya pulang dari STT, kita nggak tahu ada kerusuhan. Cuman taunya pendeta Nathanael itu mau main ke rumah saya di Kalideres. Kami cuman bingung kenapa bisnya tidak lewat jalur yang biasa, tapi diputar-putar malah masuk tol Kebon Jeruk, lalu dia keluar ke yang sekarang kita sebutnya Outering Road, tapi tolnya waktu itu belum ada, masih jalan biasa di bawah. Di tengah jalan kami diturunin, ya baru kita sadar ya something wrong ya ada yang salah ya. Kita jalan dengan banyak orang, ada satu bapak-bapak yang lihat kami berdua, terus dia ngajak ngobrol, adik ini siapa? Oh mahasiswa teologi. Oh saya orang Kristen juga, gereja Pentakosta, ayo dek jalan sama saya. Gitu. Kami jalan, ya, itu udah malam tuh gelap-gelap. Saya lihat misalnya di sini ada mobil lagi dibakar, ya ada orang lagi ngejar mobil. Dari kejauhan saya lihat, saya udah dekat ke Cengkareng, perempatan Cengkareng itu. Di situ kan ada Mall Ramayana ya, kelihatan lagi dibakar. Terus kita belok ke kiri, nyusurin Dan Mogot, karena tidak ada kendaraan sama sekali. Saya jalan, lalu saya jalan di sini nih. Kira-kira di situ tuh ada orang keluar dari kampung. Ada orang teriak, ada mobil melintas di seberang. Lihat itu isinya, Cina bukan, saya lewat di depannya. Kalau saya, ibu, bapak nggak usah heran. Kalau Anda kenal teman saya yang namanya Nathanael Setiadi, Cina banget. Ya. Muatai sipit bener kayak parah dah. Tapi dia dengan santainya bapak itu juga jalan sampai akhirnya kita jalan berapa kilo terus ketemu angkot baru kami naik. Terus di jalan si bapak itu saya harus turun udah dekat rumah kami nanti naik ojek terus bilang kami makasih Pak udah nemenin gitu ya Tuhan berkati. Udah saya nggak pernah ketemu dia lagi. Padahal saya masih naik bis yang sama. Tidak pernah ketemu dia lagi sampai hari ini. Cuman saya selalu merasa
Kalau nggak ada dia juga saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya gitu ya. Dia nemenin gitu. Paling nggak dia menenangkan. Jadi ya bisa dari orang yang sama, bisa dari orang yang lain, bisa di waktu yang kita nggak duga, bisa juga enggak gitu kan. Kalau kesaksiannya bisa gitu kan ya. Pak Ayub tadi mau sharing, mungkin harus ke sini Pak supaya didengar teman-teman. Nah sekalian ngomongnya ngelihat ke sono Pak, jangan lihat ke layar. Oh, ke sana. Kalau saya sih punya pendapat, tapi kalau bisa dieditlah nanti ya Pak ya. Kali ya takutnya menyesatkan orang jadi batu sandungan, saya dipasangin batu kilakan, cemplungin laut nggak nimbul Pak. Itu konsekuensi Pak. Konsekuensinya ya, ya udah deh saya tanggung ya. Jadi begini kalau menurut saya, tabur tuai. Kita ingat kisah dan benar terjadi, Tuhan Yesus waktu disalib. Ada penjahat kan? Ingatlah akan aku, saat ini juga kau akan ada di Firdaus. Jadi keyakinan saya pribadi, kalau diedit lah, tapi konsekuensi saya terimalah. Saya punya prinsip seperti itulah. Maksudnya kalau kita diampunin, saat menjelang ajal seperti penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus, itu diselamatkan. Tapi kembali lagi, saya memberi kesaksian. Kita nggak tahu momen itu akan terjadi kepada saya. Maksudnya persis seperti penjahat itu, kita nggak tahu momennya. Jadi intinya secara pribadi saya ngomong, tetaplah Ayub berbuat baik. Bukan karena momen itu ya kita diselamatkan. Saya yakin diselamatkan kalau kita memang benar memegang keyakinan dari Tuhan Yesus waktu penyaliban. Tapi kan kita nggak tahu momen setiap orang akan berbeda-beda. Tapi intinya tetap berbuat baik. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi siapapun saya kasihi gitu ya. Jadi itu kesimpulan saya, tapi tolong kalau ini mengandung konsekuensi, saya terima Pak. Terima kasih Pak Ayub. Saya sangat berharap Pak Ayub tidak mengalami seperti penjahat itu. Tapi saya nangkap maksudnya bahwa tetap berbuat baik. Karena menurut saya itu juga panggilan kita. Ya. Tadi kalau ngutip Bu Diah, ya hukum yang utama nabur buat kita itu. Ya mungkin karena itulah sekolah kita namanya BPK penabur bukan penuai. Ya. Yang penting kita menabur karena kita sudah mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Nanti kita akan nuai seperti apa? Soal nanti, bukan urusan kita. Ya, mungkin dengan pemahaman seperti itu malah mungkin ketika kita mendapat sesuatu akan terasa lebih wow gitu ya. Gimana? Ya, artinya kita nggak usah mikirin. Ketika kita mendapat itu akan lebih wow. Itu kayak dulu saya pernah pertama kali beli barang di Shopee, jadi nyebut merek ini di YouTube pada di toko Oren ya. Saya pengen beli lampu LED buat di dalam lemari supaya terang. Beli main bayar aja. Beli pesan. Tunggu seminggu, 2 minggu kok nggak datang-datang. 3 minggu baru saya baca. Ya ampun beli barang cuma 20.000 dikirim dari Shenzhen. Dikirimnya dari Cina. Ya udahlah ya. Akhirnya setelah 2 bulan baru datang. Zaman dulu waktu baru-baru tuh. Itu saya belajar. Kalau saya belanja terutama di toko itu, toko yang mananya itu, kalau habis beli saya lupain. Supaya nggak nginget. Ntar kalau paket, wah apa nih seneng kan ya. Tapi kalau aduh kapan datangnya ya, kapan datangnya kan kita jadi galau gitu kan ya. Tapi kalau kita nggak mikirin kan, ada paket, apa isinya gitu kan ya. Gitu. Jadi mungkin gitu tadi. Tetap menabur kebaikan. Ya kan hukum tabur aja. Satu karena kita sudah dapat yang baik dari Tuhan, yang terbaik. Yang kedua, ya nanti rewardnya bukan bagian kita. Mau di sini dapatnya kah? Mau dari orang yang sama, mau dari orang lain, atau tadi istilah Berkeley ya, rewardnya sesuatu yang something yang kekal, yang bukan
buat dunia kita. Ya. Nah dari teman-teman di Zoom, adakah yang mau bertanya? Biarpun saya nggak ngerti gimana mengaktifkan. Ini si Erwin ada nggak ya di atas ya? Atau kalau nggak ketik aja kayak Ibu Dia kalau ini ya. Semoga mengerti nih. Ya kalau ini boleh kasih jempol atau gimana gitu. Ini susahnya kalau pakai Zoom kita bukan di settingan yang biasa gini nih. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, Ibu Dia menampilkan. Bu Dia, mic-nya masih mati, Bu. Nah, Oke, bisa ya Pak. Malam, maaf saya nggak bisa hadir. enggak apa-apa. Jadi benar Pak, kesimpulan itu saya setuju. Mungkin dulu kita mengajar anak-anak juga, kamu baik supaya dapat baik. Tapi sekarang kita tetap baik karena kita sudah dapat kebaikan dan tidak perlu mengharap ketuaan, tidak perlu. Itu urusan Tuhan. Dan kita sebagai pengikut Kristus, seperti Kristus disalib, artinya itu penderitaan tanpa salah. Jadi itu kita konsekuensi kita pengikut Kristus yaitu penderitaan tanpa salah. Jadi sudah siap aja. Tetap kebaikan mau orang lain membalas atau apa, ya itu tidak berpengaruh. Gitu. Intinya seperti itu sih. Ya. Bagus Terima sih kasih. Pak. Ya, nasihat untuk terus bermurah hati. Itu benar, memang harus seperti itu ditekankan ke anak-anak juga. Jadi berubah Pak. Kalau dulu kamu baik supaya nanti kamu juga dibaikin orang, sekarang enggak. Tetap baik, sudah kamu udah dapat kebaikan kok. Kamu dapat tuayan, ya itu urusan Tuhan, sudah enggak usah mengharap. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, apakah ada lagi dari Ibu Mila? Harus maju dikit Bu. Ya, nyampe nggak? Izin bertanya, Pastira. Iya. Iya. Bila kita sudah berbuat baik, saya berbuat baik, memang tidak ada pamrih, it's okay gitu. Tapi kalau saya dijahatin, saya nggak terima. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengampuni, melepaskan saya punya ya sakit hati, kesal. Hey, gue ini sama lu berbuat baik, kenapa feedback lu sama gue kayak gini? Nah, sampai detik ini saya mengalami hal itu. Dan saya jujur susah melupakannya, memaafkan, susah sekali pasti Rana itu. Terima kasih. Ini saya ngejawab bukan berarti saya ahli ya. Tapi paling nggak gini, di Alkitab itu, tadi soal tampar-tamparan tuh ya. Kan kita suka, katakan orang suka, tuh kalau tampar pipi kanan kasih pipi satunya. Kalau kita baca Injil Yohanes, saya lupa Yohanes 18 atau 16, Bapak Ibu boleh cek sendiri. Ketika Yesus ditangkap oleh para penjaga bait Allah, dia diinterogasi oleh siapa itu, Hanas dan Kayafas, ya imam besar. Satu pengawal bait Allah itu kayaknya nggak senang dengan jawaban Yesus, terus ditampar Yesus. Nah, habis ditampar, Yesus kasih pipi satunya enggak? Enggak. Apa yang Yesus katakan? Dia hadapin tuh si yang nampar dia tanya, engkau menamparku, apa salahku? Tunjukkan salahku. Kalau enggak, mengapa engkau menampar aku? Nah poin saya adalah kalau memang ada ibu kesal, kita kesal nih ya, orang udah kita baikin, kita merasa terluka, menurut saya nggak ada salahnya kalau kita sama seperti Yesus ya kita tanya, kita konfrontir. Kalau kita berani, kita bisa ya, artinya kita punya kesiapan untuk melakukan itu. Apa salahku? Nah, masalah pertanyaan kita itu akan dijawab atau tidak oleh dia, itu soal kedua menurut saya. Karena kan si pengawal bait Allah yang nampar Yesus juga paling enggak dari yang kita baca dia nggak ngasih jawaban kan. Dia tidak menjawab. Entah tidak dicatat atau tidak menjawab kita nggak tahu. Tapi yang jelas Yesus
mengungkapkan, aku ini nggak salah. Kenapa engkau menampar aku? Artinya dari sisi kitanya tidak ada salahnya untuk mengungkapkan. Ibu sakit hati, kecewa dengan orang ini dan seterusnya. Soal reaksi dia terhadap pertanyaan kita, itu soal kedua. Tapi yang penting kan dari kitanya. Kita kan nggak bisa ngontrol orang lain. Ya kan? Kita orang yang kamu tuh salah. Harapan kita apa? Dia minta maaf. Atau paling nggak dia mengakuilah kesalahannya. Kan belum tentu juga. Kita kan nggak bisa. Orang kalau nggak merasa bersalah, mau kita bagaimanapun kita nuntut ya nggak akan bisa. Kita nggak bisa mengubah dia. Tapi yang penting dari sisi kita ungkapkan sama seperti Tuhan Yesus, kita ungkapkan kekecewaan kita. Lalu setelah itu ya kita belajar melepaskan. Kalau belum bisa memaafkan kan nggak bisa langsung juga ya. Kadang-kadang menurut saya orang bilang maafkan, ya nggak dengan mudah juga. Bisa aja menurut saya kalau secara hukum gitu. Jadi gini, kalau kita percaya dengan melakukan itu akan membawa kebaikan buat dia. Kebaikan tuh bukan selalu berarti dia senang ya. Kalau sama kayak tadi saya numpain air lalu dihukum nyuci toilet. Seneng nggak? Kagak. Tapi kan kemudian kita belajar. Oh iya ya, tindakan saya ada konsekuensinya gitu. Ya bisa aja itu dilakukan. Tapi dari diri kita, kalau kita belum bisa memaafkan, at least ya kita melepaskan. Kenapa kalau itu kita pendem terus? Iya, saya selalu ngomong orang kalau kita punya sakit hati sama orang, kita nggak ngomong tapi kita pendem, yang terjadi kitanya sakit, dia nggak kenapa-napa. Yang rugi kita sendiri. Saya pernah baca itu ibarat kita ngantongin telur rebus kantongin gitu dibawa terus kemana-mana. Nanti yang nyium bau busuknya siapa pertama? Kita sendiri gitu kan ya. Jadi ya harus belajar untuk mungkin belum bisa memaafkan tapi ya udahlah gitu. At least. Tapi yang pertama ya kalau kita belajar dari Tuhan Yesus dikonfrontir dulu, ditanya gitu ya. Kita ungkapkan kekesalan itu. Saya ngomong begini ini belum tentu bisa ngelakuin juga sih, saya harus jujur gitu ya. Tapi paling enggak dari teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, kita semua bisa belajar. Reaksinya bagaimana itu nomor 2. Gitu. Nah kalau tadi Ibu nanya, kalau dibawa ke ranah hukum, kalau kita merasa itu bisa menjadi sebuah pilihan untuk membawa kebaikan, ya sudah, it's okay. Gitu. Ya. Bu Rosita. Terima kasih Pendeta Stira. Kalau menurut saya ya, kalau kita terutama misalkan kita difitnah sama orang ya, itu kan juga berarti kita sebenarnya kita berbuat baik tapi kita difitnah. Dan seperti Ibu Mila bilang, menurut untuk dibawa ke hukum ya, saya pernah difitnah bahwa saya sebagai janda, malah saya dihakimi merebut suami orang lain. Tapi saya berdoa aja, biar Tuhan yang untuk mengatasi hal ini ya. Sampai saya difitnah bahwa kamu terus terang aja bahwa kamu tuh sama suami saya gini-gini. Ya, saya bilang ya saya nggak merasa melakukan itu gitu ya. Akhirnya yang memfitnah saya itu istrinya sendiri, malu sendiri gitu. Jadi saya bawa dalam doa. Saya bilang, Tuhan, saya orangnya memang mengampuni ya. Saya selalu melepaskan hal-hal yang terjadi yang tidak baik ke diri saya. Saya selalu melepaskan, saya selalu berdoa.
setiap malam sebelum tidur atau apapun, saya selalu bicara sama Tuhan Yesus, Tuhan apapun yang saya lakukan biar saya melakukan sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita melepaskan untuk apa kita bawa ke hukum gitu ya. Itu hal yang terutama ya. Dan yang kedua mengenai tadi apa? Tabur tuai itu kita memang kita berbuat baik terus aja biar kita mendapatkan reward datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita memang kita udah ada jatahnya ya. Setiap orang mungkin berbeda ya. Ada yang satu orang jatahnya 60%, tapi 60% itu untuk orang tersebut sudah mencukupi kehidupannya. Ada yang 90% dia memang mencukupi. Jadi walaupun 30%, 60%, tapi untuk seseorang itu sudah dicukupi oleh Tuhan Yesus. Menurut saya demikian. Jadi lebih baik kalau orang memfitnah kita atau orang menyakiti kita, lebih baik kita mengampuni. Dengan begitu hati kita damai, kita bermeditasi. Memang meditasi itu seperti agama Buddha atau saya nggak sebut agamanya ya, tapi berbeda dengan agama Kristen. Tapi agama Kristen itu kan Tuhan Yesus juga bermeditasi. Kita meditasi aja, kita langsung merenungkan, kita harus terus menabur kebaikan di dalam kehidupan kita. Seperti halnya waktu suami saya meninggal, saya tuh benar-benar nggak tahu apa-apa, tapi ada malah seorang penolong itu murid dari pendeta dan juga menjadi pendeta yang membawa saya ke rumah sakit dalam perjalanan, terus perjalanan hidup dari untuk urusan penguburan atau apa tidak merepotkan diri saya dan tidak merepotkan juga urusan-urusan untuk kematian. Semua diberikan kebaikan. Itulah, kalau kita menanam kebaikan, kita pasti akan menabur. Ya diharap aja sampai saat ini dan seterusnya saya melakukan kebaikan itu. Bukan saya aja. Dan kita harapkan kita semua lebih baik memberi daripada menerima. Itu juga ada ayat di Alkitab, tapi saya lupa. Lebih baik memberi daripada menerima. Karena dari kehidupan saya seorang diri ini, keluarga kami, keluarga saya tidak ada di sini. Tuhan selalu menolong dengan kesendirian saya, tapi Tuhan selalu menjaga dan mencukupi kehidupan saya, baik dari hati pikiran, ketenangan saya, walaupun orang mengatakan ini itu, kita diam, kita tidak, mungkin pendeta Astira bagus juga, kita bisa memberikan komentar, tadi Bu Mila bilang itu, saya salah apa, tanya seperti Tuhan Yesus, tapi kalau menurut saya tidak usah didiskus, tidak usah didiskusi, karena orang satu orang dan orang lain itu unik ya. Ada yang terima, ada yang enggak. Malah kita dibalik, kita ditampar lagi, itu akan menyakitkan kita. Lebih baik kita diam. Diam itu bukan berarti kita kalah, kita menang. Karena dengan diam itu kita langsung merenungkan aja, Tuhan ampuni dia, biar kita terima apa yang dia ingin keluarkan unek-unek itu. Menurut saya gitu kali. Terima kasih. Ya. Jadi balik tadi, setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Ya, balik kan. Kalau memilih untuk diam, kita bisa menerima, ya udah itu konsekuensinya. Tapi kalau memilih untuk melanjutkan hukum, pasti juga ada konsekuensinya. Yang penting kita sadar dengan pilihan kita, dengan kondisi kita jalani. Ya. Tapi poinnya kan jangan takut ragu untuk bertanya. Ya. Mau kan saya katakan gitu, reaksi dia seperti apa itu nomor 2. Yang penting dari kitanya dulu. Supaya kita bisa lega ya. Tadi ya, dan ayat apa tadi? Oh ya. Ya, Bu dia mengatakan jangan sampai sukacita hilang, lepaskan saja beban kalau perlu latihan dan gitu ya. Ya jadi kalau ayat lebih baik memberi daripada menerima, itu baik kecuali profesi kita petinju. Ya itu harus memberi. Ya, saya pikir cukup gitu ya Bapak Ibu yang di sini, yang di Zoom. Sebelum kita selesai ada pengumuman sedikit. Siapa yang mengumumin? Saya.
Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah sempat disinggung, saya lupa apakah di PA yang lalu atau di mana, bahwa salah satu PA kita ini kan dibagi dalam tiga klaster besar sepanjang tahun ini ya. Yang pertama kita ngomong soal pengajaran yang sehat, yang kedua kita ngomong soal hidup bersekutu, yang ketiga ini kita ngomong soal berbagi, ya memecah roti, gitu kan, seperti jemaat mula-mula. Nah, salah satu bentuk dari berbagi kita akan berlatih adalah dari kelompok PA ini kita akan berbagi dengan sebuah panti asuhan. Panti asuhannya itu namanya Tunas Mahardika. Ya, ini ada di daerah Serpong. Ini waktu setahun lalu kami survei. Ya, setahun lalu itu maksudnya beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu, tapi kan tahun lalu kan 2024 itu surveinya. Saya dengan Bu Natali, dengan Bu Tanti kami ke sana. Nah, panti asuhan ini salah satu pendirinya adalah Pendeta Emeritus, siapa namanya? Melisa Sugihermanto dari GKI Terang Hidup namanya ya. GKI Klasis Priangan Terang Hidup itu ada di daerah Mangga Besar kalau saya nggak salah. Beliau mendapat visi bersama beberapa rekannya, dia mendirikan sebuah panti asuhan di daerah Serpong. Sebetulnya penghuninya nggak banyak. Yang balita itu ada ini, waktu kami ke sana ya, ada berapa tuh? 1, 2, 3. Ya, ada yang lagi tidur, ini lagi makan siang diganggu oleh Bu Natali dan Bu Tanti yang ngajak foto, ya, dan saya yang moto kayaknya, gitu ya. Ya, jadi anak-anak ini yang balita, lalu ada ya mereka sama kayak anak cucu ibu bapak lah ya, itu mereka main-main gitu. Saya jadi ingat anak saya sendiri. Ayo yang lain berdiri di belakangnya. Tuh, itu tuh yang nyuruh-nyuruh tuh ya. Tahu ya suaranya, suara siapa ya? Bukan saya ya, itu suaranya ya, yang nyuruh-nyuruh foto. Lalu ada yang remaja, SMA, SMP ada ya. SMA, ada yang SMA, ada yang kerja ya sampai. Jadi panti asuhan ini yang menarik adalah mereka itu terima anak-anak ini dari kecil, dari bayi ada. Dibawa oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya nggak bisa mengasuh atau apa. Dan mereka memang tidak membuka ruang untuk adopsi. Ya, jadi saya waktu itu lupa deh kita ngobrol atau enggak soal itu. Tapi memang satu karena urusan adopsi di negara ini kan nggak mudah ya, dan di mana-mana nggak mudah. Ya, juga ada beberapa kekhawatiran nanti ada perdagangan anak apa. Jadi mereka kalau terima mereka akan asuh sampai SMA atau SMK atau apa, ada yang kuliah ya? Ya sampai ada yang kuliah ya, ada yang kuliah di Untar ya, sampai mereka bisa kerja mentas gitu. Jadi penghuninya total sih nggak nyampe 30 ya kalau nggak salah ya. Ini yang balita, itu yang gede-gede kami nggak ketemu karena kami datang siang-siang, mereka masih sekolah, kuliah atau kerja saya nggak tahu, jadi nggak ada. Nah, Ibu Melisa sendiri akan memimpin PA ini di bulan Maret. Nah, sebelum bulan Maret rencananya kita akan memberikan bantuan untuk panti asuhan ini. Berapapun yang kita bisa kumpulkan, kami udah nanya apa yang jadi kebutuhan, lalu mereka katakan sekarang ini mereka lagi butuh motor untuk operasional, untuk ngantar jemput anak sekolah. Karena anak-anak mereka itu anak-anak ya. Ya, daerah itu agak sukar kendaraan umum, jadi mereka biasanya stafnya mengantar anak-anak yang bersekolah bergantian. Dan mereka perlu kendaraan. Jadi itu kita akan kumpulkan sebisa kita, ya. Bapak Ibu terserah mau nabung tiap minggu nanti bulan Februari ya. Jadi rencananya kita akan ke sana untuk memberi ya, jadi bukan kita semua, tapi hanya mewakili dari teman-teman PA untuk menyampaikan. Karena di sana juga kalau tadi kan rencananya tuh awalnya tuh kita mau ber-PA di sana melalui Bu Melisa yang mimpin, tapi kayaknya nggak memungkinkan, ruangannya juga nggak terlalu besar gitu.
Nah akhirnya kita putuskan bahwa kita hanya beberapa orang saja untuk datang mewakili dari teman-teman PA memberikan apa yang akan kita berikan. Dan kemarin waktu saya tanyakan kebutuhan apa yang paling dibutuhkan saat ini, mungkin kita bisa bantu atau sebagian yang kita, nah, akhirnya dia mengucap dia lagi butuh motor. Nah nanti apakah sumbangan kita ini sampai jumlahnya kebeli motor ya nggak tahu. Tapi pokoknya kita memberi dari bagian dari aplikasi yang kita sudah pelajari selama PA ini. Ya jadi kita tidak dituntut kita bagi ya motor sekian kita bagi, enggak. Pokoknya berapapun nilainya yang kita. Nah saya pikir ada dua kali kalau mau ya nanti karena rencananya tuh tanggal pertengahan Februari kita ke sana. Kita beberapa orang datang ke sana untuk memberikan hasil dari kumpulan uang yang dari PA ini untuk diberikan ke sana. Jadi ada 2 Januari pertemuan PA kali ini dan PA bulan Februari kita masih ketemu. Terserah Bapak mau bawa, Bapak Ibu mau bawa nanti di bulan PA yang akan datang di bulan Februari tanggal 6. Itu kita PA tanggal 6 Februari. Atau transfer boleh. Jadi itu tidak transfer nanti saya di grup ya, di grup PA ya. Akan info di grup nomor rekeningnya. Tapi kalau mau diberikan secara ini sama saya nanti saya akan tulis di grup ya. Si A, si B, si E, pokoknya nanti semua orang tahu di kalangan kita PA aja. Ini enggak dibuka untuk gereja-gereja, maksudnya dana gereja yang enggak. Kita hanya untuk lingkungan PA karena ini memang yang kita dari pertama kita sudah komitmen akan berbagi itu. Ibu jangan nanya tipenya ya, saya nggak ngerti. Motor listrik apa bensin lah kayaknya lah ya, kalau listrik nanti. Motor listrik itu Bu, tahu-tahu udah nyengklak di sebelah. Nggak ada suaranya. Ya, jadi itu bagian dari kita belajar tadi ya, berbagi. Karena kita sudah diberkati. Saya pikir cukup ya, Bapak Ibu yang di sini sudah 9:30, mohon maaf. Ya, yang di Zoom juga terima kasih sudah mengikuti sampai malam ini. Bu Diah, Bu Endah, Pak Thomas, Bu Teli ya, kalau yang lain juga yang sudah membantu, yang sudah terlibat. Terima kasih, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami adalah orang-orang yang sudah menerima berkat anugerah Tuhan. Karena itu kami dipanggil untuk terus menaburkan buah roh, menaburkan apa yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Biar kami lakukan itu dengan penuh sukacita, entah apakah kami akan menerima tuaian dari yang kami beri atau dari orang lain, entah sekarang atau kelak, ataupun yang lain. Kami mau belajar melakukannya dengan sukacita. Karena kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mampukan kami, beri kami kelapangan hati, beri kami kelegaan. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal, ajari kami untuk tidak takut mengungkapkan apa yang kami rasakan, tetapi juga untuk boleh belajar melepaskan, bahkan tidak tertutup untuk mengampuni. Kami tahu tidak mudah, tapi kami memiliki Tuhan Yesus yang sudah meneladankan, maka kami mau terus memandang dan belajar dari Yesus sendiri. Berkati kami semua malam hari ini, beristirahat yang baik. Bangunkan kami esok kembali dengan kesegaran baru dari-Mu, sehingga kami boleh melakukan setiap tugas panggilan yang Tuhan akan percayakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Yang di Zoom juga kita foto dulu, fotonya gimana nih? Oh ya, kita kesini aja nanti dari Zoom-nya di screenshot. Tapi komputernya di sono. Ayo
mari yang di Zoom boleh buka kamera. Ini siapa ini? Yang terang benderang. Wah, Tante Endah itu terang banget lampunya ya. Ya. Sampai nah, kayaknya Tante Endah itu mengarahkan lampu ke kamera deh ya. Ayo yang lain ke sini semua. Ayo mari. Jadi kita semua masuk ke layar kecil itu. Semua bisa masuk. Nggak apa-apa kalau nutupin layar mah, yang jangan ditutupin mah kamera. Tapi, oh gitu. Nah, kan kono. Bukan di situ, saya juga sering salah. Ya benar. Ya udah. Ya, Erwin. Win bisa screenshot nggak lu? Apa mesti dari bawah? Oke, nanti saya screenshotin. Ya. Tar dulu, bentar. Yang di layar, tar dulu. Saya screenshotin. Gini aja. Oh, di foto gini aja, Pak. Win, pencet apa Win? Screenshot Win. Apa pencet hidung aja? Puter beda. Ada yang tadi di sini. Hidung masing-masing pencet. Udah fotoin aja lah. Fotoin Kalau aja. ini, Fotoin aja, Win. Ini fotoin. Sip. Dah. Sip, dah pokoknya. Dah Win. Sekali lagi. Oh ya. Gantian tadi ya. Ya udah, ayo. Ya, 1. Oke, terima kasih semuanya yang di Zoom. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Ini emang aneh nge-zoom ini. Kita dada ke sini ngelihatnya ke kamera. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Tuhan berkati. Ibu, dadanya ke sono bukan ke situ. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Terima kalau kasih. wave-nya ke kamera jangan ke layar. Ya, selamat malam ya. Salam. Silakan nyemil.